Shalom. Kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai kehidupan kita. Minggu ini, gak kerasa saudara-saudara ya, kita sudah memasuki minggu pertama loh, bulan Juli tahun 2020. Dan kita masih diizinkan Tuhan untuk kita masih beribadah secara online. Gak apa-apa, online atau langsung, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, kita berdoa untuk kita mau menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan. Mumpung masih ada waktu kami banyak mendengar firman Tuhan. Kami siap mendengar, bukan hanya mendengar, kami mau menerima. Dan lebih jauh daripada itu Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau melakukan, memelihara firman Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika Engkau datang kali yang kedua untuk menjemput anak-anak-Mu, di situ aku ada Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, lembut, keras, teguran atau hiburan. Itu bentuk kasih-Mu. Dan kami siap untuk menerima kasih-Mu itu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pandemi corona, ya, itu salah satu penyakit yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Sudah diramalkan oleh Alkitab. Ya. Alkitab katakan sebagai sampar. Itu tanda-tanda yang menandai akhir zaman. Kejadian-kejadian yang menandai bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ya. Dan Matius katakan, ayat paralelnya di Markus, di Lukas katakan, banyak kejadian-kejadian lain di akhir zaman ini menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Di samping sampar, ada peperangan, ada kelaparan, ada bencana demi bencana, dan lain sebagainya. Mohon maaf saudara. Apa saya mau kata sebagai kepanjangan tangan daripada firman Tuhan? Kalau itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab, kalau itu sudah diramalkan dalam Alkitab, rasanya bagi saya kurang pas kalau saya berdoa seperti ini misalnya. Tuhan, cabut corona dari muka bumi ini. Rasanya kurang pas. Toh kalau kejadian-kejadian itu sudah dinubuatkan atau diramalkan oleh Alkitab. Kalau kejadian-kejadian seperti sekarang sudah dinubuatkan atau diramalkan oleh Alkitab, bukankah itu harus terjadi? Setuju saudara? Bukankah itu harus terjadi nubuatan Alkitab? Iya dong. Iya. Itu kan udah maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Tanpa mendahului keputusan Tuhan. Tapi Alkitab sudah mengatakan, dan saya harus mengatakan, bahwa mungkin kejadian-kejadian ke depan akan lebih bervariasi. Mungkin namanya nggak corona lagi. Apa kek? Mungkin pula kualitas semakin dahsyat, semakin sukar. Dan itu memang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Nah, ini kan saudara-saudara, yang Tuhan mau mata kita nih melek. Kita seringkali dikelabui oleh yang namanya oknum corona ini. Sehingga kegiatan kita udah deh, nggak puguh. Bahasa aslinya tuh nggak puguh. Kegiatan kita, aduh saudara. Apa ya? Kayaknya nggak terkendali. Itu baru kejadian-kejadian seperti ini. Ya, itu dari segi keadaan dunia. Yang Tuhan juga mau kasih firman Tuhan sekarang buat kita adalah
keadaan-keadaan di mana Tuhan Yesus mau datang kali yang kedua, akhir zaman. Tadi keadaan dunia, sekarang dari segi manusianya yang Tuhan mau perlihatkan kepada kita. Bahwa tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kalinya akan ditandai oleh ciri-ciri manusia yang berkarakter apa. Nanti kita baca. Yang berkarakter bagaimana. Jangan sampai kita pun masuk di dalam karakter itu. Ini ciri-cirinya yang harus kita peka, saudara. Sehingga kita bisa bertindak benar, bersikap benar, menyikapi keadaan dunia yang Tuhan katakan melalui Alkitab tidak semakin membaik. Gitu loh. Kita sekarang mau lihat firman Tuhan. Bagaimana orang-orang zaman akhir. Ya, yang harus kita cermati. Sehingga judul firman Tuhan kali ini adalah kita harus teliti melihat dan menikmati keadaan. Melihat keadaan kita harus teliti. Apalagi ketika kita sudah masuk di dalamnya, kita harus juga teliti. Menikmati keadaan itu harus teliti. Ya, kita baca ayatnya dari Lukas 17 ayat 27 sampai 28. Saya bacakan demikian. Lukas 17 27 sampai 28. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di dalam zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ya, saudara, ayat ini dikatakan sebagai tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tertulis di dalam ayat yang ke-26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Tuh. Pada hari-hari menjelang kedatangan Kristus yang kedua kalinya akan ditandai oleh karakter-karakter manusia yang seperti ini. Kita berdoa sungguh-sungguh, semoga karakter-karakter itu bukan karakter kita dan tidak masuk di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus cermat, saudara, dalam melihat keadaan sekarang. Orang-orangnya seperti apa, karakter-karakternya seperti apa. Kita harus menikmati keadaan sekarang dengan benar, saudara. Nggak bisa gegabah lagi, saudara. Nggak bisa. Harus lihat. Dan apa yang tertulis dalam ayat 27 sampai 28 itu adalah fakta yang akan dan harus terjadi. Itu fenomena yang akan dan yang harus terjadi. Nggak bisa tidak. Kalau sudah tertulis di sini, harus terjadi, saudara. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya. Fakta dan fenomena yang terjadi yang harus kita cermati adalah, oh saudara, ayo kita sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang setia dengan Tuhan. Menjadi umat Tuhan yang, ini doa saya, Tuhan. Ini doa saya, saudara, supaya kita menjadi umat Tuhan yang benar-benar bisa mendengar, bukan hanya mendengar, tapi menerima firman Tuhan. Seperti saat sekarang, bukan hanya menerima, tapi melakukan firman Tuhan. Ayo lembutkan hati kita. Ayo saudara sungguh-sungguh. Bagaimana saudara menyikapi mendengar firman Tuhan sekarang? Itu menentukan apakah saudara akan menerima firman Tuhan atau tidak. Ketika kita sungguh-sungguh beribadah, duduk manis mendengar firman Tuhan, hati kita menyiapkan diri untuk dipoles oleh firman Tuhan. Itu menentukan apakah kita menerima firman Tuhan atau tidak. Dan lebih jauh kita melakukan firman Tuhan. Kejadian-kejadian di depan dan sudah dimulai sekarang. Itu kejadian-kejadian yang amat sangat mengerikan, mengenaskan, saudara. Ya, fakta dan fenomena yang bagaimana? Ayat 27 dan 28.
kita lihat step by step, saudara, ya, fakta dan fenomena. Dan itu sudah dikatakan di dalam kitab Wahyu 22 ayat 11. Yang jahat semakin jahat, yang berbuat cemar semakin berbuat cemar. Wow, bukankah itu mengerikan? Yang kudus semakin kudus, yang rindu kebenaran akan semakin rindu kebenaran. Ya, yang buat jahat tetap buat jahat, seolah-olah firman Tuhan nggak pernah ada. Seolah-olah firman Tuhan itu hanya penghalang aja. Seolah-olah hamba Tuhan nggak pernah ada. Seolah-olah hamba Tuhan itu hanya seperti Mika, yang selalu menghalang-halangi kebebasan kita. Oh saudara, hati-hati loh. Itu fenomena yang terjadi sekarang yang harus kita lihat dengan cermat. Bahasa bebasnya aja deh saudara ya. Hidup ngasal. Hidup asal-asalan. Hidup. Bergerak. Mungkin dunia bisa katakan, oh kamu hebat, kamu bagus. Dunia yang katakan. Oh kamu luar biasa, kamu care. Oh itu dunia yang katakan. Tetapi Alkitab katakan, kalau tidak sesuai firman Tuhan, hidup itu ngasal, hidup itu asal-asalan. Aktivitas itu ngasal, aktivitas itu asal-asalan. Karena kita lupa kebenaran firman Tuhan. Hidup sekarang dikatakan sebagai bahasa kerennya, terjadi moral depravity. Keruntuhan, kerusakan moral yang luar biasa. Nanti akan dibeberkan oleh Lukas 17 ayat 27 sampai 28 dibeberkan. Kita nggak usah ragu. Kalau kita katakan itu memang terjadi, kita katakan amin. Nggak apa-apa, itu firman Tuhan. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kita katakan amin. Tapi kalau itu salah, amin kita adalah untuk memperbaiki kesalahan kita, kekeliruan kita. Nggak usah gengsi, nggak usah keberatan gengsi. Ya. Moral depravity yang bagaimana? Kerusakan moral yang bagaimana? Hidup ngasal yang bagaimana? Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dikatakan dalam ayat 27a, mereka makan dan minum. Oh saudara, ini bahasa aslinya bukan sekedar makan dan minum. Biasa, itu sih nggak ada yang larang. Kalau kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nanti imun kita menjadi nggak kuat. Tetapi ini makan dan minum yang over. Dalam arti makan dan minum yang memabukkan, drunk. Ayat 27a ini ingin mengatakan kepada kita bahwa akan terjadi kehidupan yang memiliki karakter yang glojo. Glojo itu apa ya? Serakah, vulgar, liar, nggak bisa diatur. Yang penting makan, minum. Yang memabukkan. Hidupnya asal-asalan. Gak bisa diatur. Ayat 28a juga diulangi. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Nah, kalau Lot ini zamannya Sodom, saudara-saudara. Mereka makan dan minum, mabuk. Mabuk, namanya mabuk gak sadar. Seperti mabuk cinta, mabuk harta, mabuk dunia. Hati-hati saudara. Mabuk kegiatan, mabuk aktivitas. Hati-hati saudara. Dunia bilang kau bagus, dunia bilang kau hebat, dunia bilang kau luar biasa. Kalau Tuhan katakan mabuk, engkau mabuk. Ini karakter dunia. Yang Tuhan mau tidak pantas menjadi karakter kita. Kita lihat coba, apa sih yang Tuhan mau kasih nasihat buat kita dari Lukas 21 ayat 34. Penting ini kita baca. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pura dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.
Hidup yang hatinya penuh dengan pesta pora. Mungkin bajunya rapi seperti saya ini rapi. Tapi saudara-saudara tidak tahu hati saya, apakah hati saya busuk, apakah hati saya mabuk, apakah hati saya penuh dengan pesta pora, penuh dengan keliaran, penuh dengan kevulgaran. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang menilai. Ya, hati yang penuh dengan pesta pora. Penuh dengan kepentingan-kepentingan duniawi, jauh dari kepentingan-kepentingan Allah. Ya, ini fakta yang pertama. Tentang fakta manusia, fenomena manusia akhir zaman. Karakter manusia akhir zaman. Kehidupan yang gelojoh, kehidupan yang vulgar, kehidupan yang liar. Kehidupan yang maunya sendiri, saudara. Yang susah diatur. Kita berdoa saat pagi hari ini, supaya Roh Kudus terus bekerja, berkarya luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang mudah diatur oleh firman Tuhan. Ya. Fakta dan fenomena yang kedua dari moral yang rusak, keruntuhan moral adalah ayat 22, ayat 27b dari Lukas 17 tadi. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ya, ayat B. Mereka kawin dan dikawinkan. Mereka kawin dan dikawinkan. Ini kehidupan akhir zaman, karakter akhir zaman. Saya suka, saya kawin. Saya demen, saya lamar. Ke belakangnya kumaha engke. Ke belakangnya gimana nanti. Yang penting sekarang saya suka. Yang penting sekarang saya lihat dia cantik atau ganteng. Saya suka, saya kawin. Itu hidup ngasal, saudara. Keruntuhan moral yang luar biasa. Dia suami orang, emang saya pikirin. Dia punya istri, emang saya pikirin. Yang penting saya cinta dia, saya suka dia. Nggak apa-apa, saya juga jadi istri kedua, ketiga. Yang penting saya suka. Nggak peduli apakah rumah tangganya akan rusak. Aku nggak peduli kok. Hati-hati, saudara. Ini kehidupan dunia sekarang. Kawin dan dikawinkan. Apalagi keadaan dunia sekarang. Yang Roma katakan, saudara. Meninggalkan persetubuhan yang wajar. Roma 1 ayat 27. Dengan istrinya. Kemudian laki-laki dengan laki-laki. Analogi, kemudian perempuan dengan perempuan. Oh, saudara-saudara, itu tidak alkitabiah. Ini artinya moral depravity yang sudah jeblok. Pernikahan yang rusak, kawin dan dikawinkan. Ini ciri-ciri tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua. Kalau yang kedua, ciri-ciri ini sudah ada sekarang, ayo, ini kita harus siap-siap. Artinya Tuhan bentar lagi datang. Di samping kejadian-kejadian tadi yang di awal disebutkan, bencana alam, kelaparan, peperangan, sampar, dan lain sebagainya. Seharusnya membuat kita semakin melek lagi, saudara. Bukannya membuat kita semakin liar, bukannya membuat kita semakin gimana ya? Pusing, saudara, melihat keadaan kekristenan sekarang, termasuk pusing. Seperti pada zaman awal-awal manusia diciptakan. Anak Allah melihat anak manusia. Melihat perempuan itu cantik-cantik. Yang mereka suka embat. Yang mereka suka ambil. Seperti zaman Sodom. Dikatakan dalam ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di dalam zaman Lot.
Apa yang terjadi di dalam zaman Lot, saudara? Hubungan antar pribadi. Ketika malaikat Tuhan datang bertamu ke rumah Lot, penduduk Sodom katakan, keluarkan mereka, biar saya pakai. Waduh, saudara, istilahnya saya pakai. Ini kan sesuatu kerusakan yang sudah amburadul, yang sudah apa ya, saudara? Jeblok banget. Ini ditandai yang seperti ini. Tapi ini juga berkat Tuhan bagi kita. Supaya kita tetap di dalam status kita sebagai warga negara sorga yang kudus. Hidup nikah kita terpelihara rapi. Suami mengasihi istri masa mudanya. Istri menghormati suaminya. Kehidupan pranikah yang belum nikah, masa pacaran terjaga rapi. Jangan asal pacaran. Milih pacar lihat bobot bebet bibitnya. Milih pacar sesuai firman Tuhan atau enggak. Lihat itu udah punya suami belum. Lihat itu udah punya istri belum. Jangan hantam kromo aja. Kan seperti itu, saudara. Ini kan berkat buat kita. Supaya hidup kita terjaga loh. Ketika Tuhan angkat yang waktunya seperti pencuri, kita nggak kaget lagi seperti anak gadis yang bodoh. Tapi kita udah siap. Gitu. Sebentar lagi, saudara. Sebentar lagi. Saya katakan sebentar lagi, saudara. Sebentar lagi. Hidup nikahmu, hidup pranikahmu harus kau perhatikan. Jangan hidup sembarangan lagi, saudara. Memang godaan, tantangan banyak. Kuat, tetap kuat. Jangan hidup pranikah kita diisi dengan kehidupan bebas, seks bebas. Oh, saudara-saudara, ini kehidupan Sodom. Tuhan ingatkan kita saat pagi hari ini. Fakta dan fenomena yang kedua. Fakta dan fenomena yang ketiga dari keruntuhan moral itu apa, saudara? Dikatakan di dalam ayat 27 bagian ayat 28, ayat 28 bagian C. Mereka membeli dan menjual. Ada istilah, engkau menjual, aku membeli. Engkau jual, aku beli. Artinya ada transaksi. Ada aktivitas beli, ada aktivitas jual. Ada transaksi. Tapi transaksi yang bagaimana? Bisnis yang bagaimana? Yang dikatakan sebagai moral depravity. Keruntuhan moral yang luar biasa adalah meningkatnya transaksi kotor. Gak peduli apakah itu riba. Gak peduli apakah uang itu uang halal atau uang haram. Gak peduli, yang penting dapat uang. Apakah transaksi itu halal atau haram? Prosesnya, caranya, gak peduli. Yang penting transaksi itu berhasil. Apakah saya memeras tenaga orang? Apakah saya menahan gaji orang? Gak peduli. Apakah saya bekerja pada majikan serius? Atau cuma terima gaji buta? Juga gak peduli. Atau seringkali tipu-tipu dalam pekerjaan? Juga gak peduli. Jadi maraknya transaksi-transaksi kotor yang sedemikian. Membeli dan menjual diibaratkan. Yang sembarangan. Ini ciri-ciri akhir zaman. Nggak peduli, saudara. Nggak tahu malu lagi. Berlomba-lomba untuk melakukan transaksi-transaksi yang kotor. Nggak kapok-kapoknya. Udah pernah, misalnya udah pernah ditangkap, udah pernah dipenjara. Ya dilakukan lagi, diulangi lagi, nggak kapok-kapoknya. Kemudian, saya katakan, urat malunya udah putus. Sesuatu yang aib sekarang dianggap biasa-biasa aja. Sesuatu yang aib sekarang dianggap nggak aib. Karena itu harus dilakukan untuk memenuhi nafkah saya. Wah, itu luar biasa repot, saudara. Ini moral depravity yang sangat ancur-ancuran.
maraknya transaksi kotor. Coba kita baca Yakobus 5 ayat 1 sampai 5. Yakobus 5 ayat 1 sampai 5. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsaramu yang menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ya. Meningkatnya transaksi yang kotor, yang tidak elegan. Ya. Itu fakta dan fenomena yang kedua. Yang Tuhan mau tidak terjadi dengan kehidupan kita. Kalau kita jadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang bertransaksi dengan benar, sesuai firman Tuhan. Kita sebagai bos, jangan suka nahan gaji daripada pekerja kita. Kita sebagai bos, jangan suka motong uang karyawan kita dengan sembarangan. Dari sisi bos. Dari sisi karyawan, karyawan bekerja dengan benar. Engkau digaji supaya engkau bekerja. Jangan kerjamu asal-asalan, jangan kerja males-malesan. Seperti itu loh saudara. Supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang punya etika. Kerja sesuai dengan jam kerja. Gitu saudara. Jangan kerja semaunya sendiri. Nah, ini kejadian-kejadian supaya Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang elok. Bukan pribadi-pribadi yang ancur-ancuran seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab. Ini ciri-cirinya. Kalau hal itu terjadi di dunia sekarang ini hati-hati. Kedatangan Tuhan semakin mendekat lagi. Semakin mendekat lagi. Ya. Puji Tuhan. Dan saudara, kehidupan yang ngasal, moral yang ancur-ancuran, yang terakhir, yang keempat adalah dari Lukas 17 ayat 28d. Mereka menanam dan membangun. Menanam dan membangun itu bagus, saudara. Tapi jelek kalau menanam dan membangun itu ngasal. Menanam dan membangun, apalagi yang melanggar firman Tuhan. Ini artinya apa, saudara? Yang keempat. Moral yang rusak, moral yang ancur-ancuran itu seperti apa? Moral yang asik sendiri. Lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa pemberi berkat. Menanam dan membangun. Wah, menanam, sibuk menanam, membangun, sibuk membangun dari hari Senin sampai hari Senin lagi. Saudara-saudara, itu namanya lupa daratan, asik sendiri. Ingat nggak Tuhan waktu menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia? Dia bekerja dari hari pertama sampai ke hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan berhenti. Itu peristirahatan penuh. Syabat shalom. Syabat rest. Perhentian penuh untuk Tuhan. Manusia sekarang asik sendiri. Menanam. Senin ke Senin. Lupa Tuhan. Membangun. Mulut ini kadang-kadang sombongnya luar biasa. Saya akan cari nafkah, tenaga sendiri, darah sendiri, keringat sendiri, jungkir balik, pala jadi kaki jadi tulang. Tulang. Kaki jadi kepala. Saudara-saudara. Lupa Tuhan, lupa pemberi berkat, lupa pemberi nafas.
Itu namanya hidup yang asal-asalan, menanam dan membangun yang asal-asalan. Ya, saudara-saudara, ini dia firman Tuhan hari ini. Supaya kita teliti melihat dan menikmati keadaan dunia yang terjadi sekarang. Keadaan dunia dengan segala kejadian-kejadian dunia, peperangan, kelaparan, bencana-bencana alam, sakit penyakit, sampar. Sekarang Tuhan kasih pengetahuan buat kita. Teliti, mencermati dunia. Sekarang karakter manusia-manusianya, karakter orang-orangnya. Ya. Cermati pola hidup dunia. Bagaimana menghidupi hidup Kristen yang benar? Praktek hidup Kristen yang benar. Ini ayat penutup. Tuhan kasih senjata buat kita. Ya, dari 1 Petrus 4 ayat yang keempat. Supaya kita bisa teliti melihat pola dunia. Supaya kita jangan masuk ke dalam hidup atau gaya dunia. Ya, dikatakan oleh Rasul Petrus, sebab itu mereka heran. Orang dunia heran, saudara. Buat dunia terbengong-bengong sama kita. Buat dunia terheran-heran sama kita. Bukan oleh karena kejahatan kita. Ya, sebab itu mereka heran bahwa kita tidak turut menyemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu, dan mereka memfitnah kita. Buat dunia terheran-heran. Kalau dunia mabok-mabokan, kita enggak. Kalau dunia dikawinkan, mengawinkan ngasal, kita enggak. Sakit, oh enggak apa-apa saudara, walaupun terasa sakit. Berjuang, enggak apa-apa. Kalau dunia transaksi sembarangan, cepat dapat uang, nggak apa-apa. Kita harus menjadi pribadi yang berbeda, sekalipun harus bertransaksi secara normal. Lurus dengan firman Tuhan, no problem. Ya, buat dunia terheran-heran bahwa kita tidak turut mencemplungkan diri. Hanya kekuatan Roh Kudus yang bisa memimpin kita sampai ke titik itu. Dan mereka akhirnya memfitnah kita. Karena apa? Mereka melihat kita menjadi pribadi yang berbeda. Akhirnya mereka memfitnah kita dengan yang enggak apa-apa. Yang penting kita teliti mencermati keadaan. Teliti melihat dan menikmati keadaan dunia. Khususnya manusia-manusianya. Yang pertama, manusia yang liar. Yang kedua, manusia yang pernikahannya ancur-ancuran. Hidup pribadinya ancur-ancuran. Yang ketiga, transaksi-transaksi kotor. Dan yang keempat, kehidupan yang asik sendiri. Nah, keempat ini menambah pengetahuan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang sebentar lagi. Ya, kalau saudara sudah melihat kejadian-kejadian atau karakter-karakter manusia seperti ini, kita harus bergegas, kita harus bersiap. Ya, dia sebentar lagi menjemput kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu berlimpah-limpah buat kami lewat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengingatkan kami supaya kami menjadi manusia-manusia yang bisa diatur. Engkau mengingatkan kami supaya kami menjadi manusia-manusia yang sopan, yang elok. Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami memelihara hidup kami kudus, hidup pernikahan kami kudus, kami mengasihi istri, kami mengasihi suami kami. Kehidupan nikah kami terjaga, khususnya masa-masa pranikah. Tidak hidup bebas dengan pergaulan bebas, dengan seks bebasnya, dengan pikiran-pikiran yang bebas. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami juga supaya kami ketika kami diizinkan Engkau untuk bekerja, menikmati bisnis-bisnis kami bertransaksi dan berbisnis dengan benar. Kami bertransaksi dan berbisnis
sesuai dengan firman Tuhan, tidak menjatuhkan, tidak ambil jalan gelap, tidak ambil jalan atau potong kompas. Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan, jikalau Engkau mau mengingatkan kami, supaya kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang asik sendiri Tuhan. Kami lupa Tuhan, kami lupa pemberi berkat, kami lupa pemberi nafas. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya buat kami. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.